Salam, senang bertemu dengan Bapak dan Ibu, dengan saudara-saudaraku sekalian. Saya Pendeta Naik Situmorang akan menyampaikan sabda Tuhan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, terpujilah namamu untuk segala kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Bapak Ibu, saya akan membacakan sabda ini kepada kita. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita mendapatkan teks ini yang oleh penulis kitab Markus dikatakan sebagai teks khotbah akhir zaman. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pada akhir zaman
akan banyak terjadi berbagai kerusuhan, berbagai bencana, berbagai peperangan. Tetapi itu hanyalah peristiwa yang mendahului, bukan merupakan akhir zaman itu. Akhir zaman tidak ada seorang pun yang tahu kapan. Tetapi untuk sampai kepada permulaannya, dikisahkanlah bagaimana keadaan ini menjadi semakin kacau. Bahkan kekacauan yang paling besar adalah orang-orang akan melakukan berbagai kejahatan, terutama mereka akan membawakan berita penyesatan kepada semua orang. Menyesatkan bukan hanya beritanya, tetapi menyesatkan karena pengakuannya terhadap tokoh-tokoh besar. Dikatakan bahwa akan ada orang yang menyesatkan. Dia memakai nama Yesus, seolah-olah dia memang adalah seorang yang diutus oleh Yesus, seorang yang ingin mempermuliakan Yesus, seorang yang ingin mengajarkan Injil kerajaan yang dibawakan oleh Yesus. Tetapi dia adalah penyesat. Dia telah melakukan berbagai tipu daya. Dan mengenai hal ini, kita lihat sudah mulai banyak orang yang mengaku pada masa kini bahwa dia adalah utusan Allah. Dia adalah tokoh Mesias. Dan telah banyak dilakukannya hal-hal yang membuat orang tersesat. Ada mujizat, ada kata-kata kuasa, ada menggunakan simbol-simbol, simbol air, simbol minyak yang dapat menyembuhkan dan sebagainya. Tetapi kita dapat melihat kelakuan mereka, melihat hidup mereka. Apakah mereka seperti Kristus atau tidak? Umumnya mereka tidak seperti Kristus. Karena mereka justru memakai nama Kristus untuk mendapatkan simpati banyak orang, mendapatkan sumbangan keuangan yang melimpah, bahkan mendapatkan berbagai fasilitas yang mudah untuk mereka peroleh. Yesus tidak pernah menerima itu semua ketika dia melakukan pekabaran Injil. Bahkan Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sangkar, tetapi anak manusia untuk meletakkan kepalanya pun dia tidak punya tempat. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita mendapatkan berbagai fasilitas, kemewahan, dan segala kemudahan-kemudahan ketika dia mengajarkan Injil. Tetapi dengan tegas dia memberitakan kebenaran, bahkan sampai tersalib. Dan dia mati untuk menebus dosa manusia. Tetapi orang-orang sekarang ini banyak yang telah menjadi penyesat. Seolah-olah mereka diutus oleh Yesus, tetapi lihat cara hidupnya. Jikalau cara hidupnya tidak seperti Yesus, katakan, engkau penyesat. Sebab engkau tidak sama seperti Yesus. Berulang kali Yesus berkata, seorang murid cukuplah dia sama dengan gurunya. Mestinya siapapun yang bersaksi tentang Yesus, dia akan hidup seperti Yesus. Bukan hidup di dalam kemewahan dunia ini. Bahkan
sampai mengutamakan kemewahan ini di atas kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita akan mendengarkan banyaknya deru perang, kabar-kabar tentang perang, kekacauan-kekacauan yang lain. Dan ini juga kadang-kadang bisa menyesatkan kita. Banyak orang ketika berada di dalam peperangan menjadi putus asa. Oleh karena kejamnya dan pahitnya situasi, dia mau beralih, mau konversi agama, memilih orang-orang yang kuat menjadi temannya, melupakan imannya. Kadang seperti itu dapat terjadi karena kadang-kadang orang lebih menyukai mengamankan dirinya dan berani menyangkal imannya. Deru peperangan membuat kamu gelisah, tetapi itu belum kesudahannya. Artinya kalau kita aman hanya pada masa peperangan saja, itu belum kesudahannya. Jangan kita merasa, wah saya sudah aman, saya selamat. Bukan. Itu hanya bagian daripada situasi itu. Tetapi masih ada situasi yang lain. Situasi di mana penguasa-penguasa ini dan raja-raja dunia ini akan melakukan peperangan, penindasan, dan sebagainya. Pemenang belum tentu menjadi pemenang selanjutnya, seterusnya. Siapa yang bersandar hanya kepada suatu kerajaan, kepada raja dan penguasa yang menang, belum tentu akan menjadi pemenang pada yang akan datang. Kita diminta supaya sebenarnya dalam hal seperti ini, penyerahan diri kepada Tuhan yang paling utama. Waspadalah. Waspada. Jangan gelisah. Tetapi kita boleh menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan, jangan kamu takut. Jangan kamu merasakan apa yang saya mau ucapkan, apa yang saya mau kasih jawaban, bagaimana sikap saya nanti, bagaimana cara saya nanti, dan sebagainya. Sebab dikatakan di sini bahwa kamu akan dikaruniakan Roh Kudus untuk berkata-kata. Roh Kudus juga akan mengajari kita untuk bersikap. Roh Kudus juga akan mengajari kita apa yang harus kita lakukan. Masa yang akan datang, sekeras apapun, sebahaya apapun, jangan kita khawatir. Sebab hidup kita aman di tangan Tuhan. Dan kalau kita khawatir, kekhawatiran kita itu pun tidak dapat menambahi umur kita sejengkal pun. Sebab Tuhanlah yang memiliki hidup. Dan Dia bisa memberikan kepada siapa hidup ini dengan aman. Bagaimana supaya hidup ini tetap kita miliki. Jadi bukan orang lain yang menentukan kehidupan kita. Yesus berkata, sehelai dari rambutmu pun semuanya ada di dalam tangan Tuhan, penghitungan Tuhan. Manusia tidak dapat untuk membinasakan engkau tanpa kehendak Tuhan. Masa-masa akhir zaman akan masa kesulitan, masa di mana kita akan diuji, dicobai oleh karena banyaknya kesukaran yang kita hadapi. Banyaknya penyesatan-penyesatan, banyaknya kekejaman
dan juga kesulitan dari berbagai pihak yang menimpa kita. Bahkan kadang-kadang yang kita anggap teman pun memberikan hal yang jahat kepada kita. Semua bisa terjadi pada masa-masa akhir zaman, pada masa kesulitan ini. Tetapi Tuhan berkata, waspadalah, waspada. Jangan engkau disesatkan. Ini berarti kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kita percaya Dia adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Penolong kita, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab dan pengalaman hidup kita. Jangan kita tidak mempercayai ini. Karena pada masa kini banyak orang yang berupaya memutarbalikkan fakta itu meskipun dengan dalil yang dibuat-buat. Sekarang ini banyak orang berbicara tentang Yesus Kristus, tetapi tidak membicarakannya dari Alkitab. Yang paling lucunya, dia membicarakan itu berdasarkan buku-buku lain yang bukan buku Kristen. Bagaimana mungkin kita bisa berpendapat tentang tokoh Yesus, tetapi memakai dalil dari buku agama orang lain? Itu tidak mungkin. Itu namanya penyesat. Kalau mau berbicara Yesus, berbicaralah dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lihatlah apa yang dibicarakan oleh Alkitab tentang Yesus. Jangan justru buku yang lain yang tak ada hubungannya, bahkan yang tidak masuk ke dalam pembicaraan Alkitab, yang tidak dikenal oleh Alkitab, buku-buku yang tidak pernah disebut oleh Alkitab. Akan banyak penyesat-penyesat. Tetapi kita harus tetap teguh untuk membela iman kita ini, karena kita telah mengalaminya dan kita telah benar-benar hidup oleh karena iman kita. Pengalaman Tuhan bahwa Dia memberikan yang terbaik kepada kita, pengalaman kita dengan Tuhan di dalam hidup sehari-hari, Dia memberikan yang terbaik kepada kita, itu cukup bagi kita untuk terus beriman kepada Tuhan. Ketika kita ada di dalam kesesakan, kesukaran, kepahitan, tekanan, tetapi Tuhan menolong kita, itu cukup untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Dia benar Mesias. Ketika kita berdoa, Tuhan bebaskan saya, lepaskan saya dari dosa, kita ditolongnya, dilepaskan dari dosa, kita dikuatkannya, diberikannya kesejahteraan, diberikan damai di dalam hidup kita. Itu cukup. Mengapa kita harus bimbang? Orang yang bimbang adalah orang yang tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan di dalam kesehariannya. Jikalau kita punya persekutuan yang baik dengan Tuhan di dalam keseharian kita, kita punya pengalaman di dalam perjumpaan kita dengan Yesus, di dalam kehidupan keseharian kita, maka apapun upaya orang untuk menyesatkan kita, kita tidak pernah goyah. Apapun ancaman yang akan datang kepada kita, sekalipun ancaman terhadap nyawa kita, kita tidak akan pernah takut terhadap itu. Sekalipun deru perang berbunyi, bencana-bencana mengancam, kita tidak akan takut itu. Sebab pembela kita adalah Tuhan. Dia berada di depan kita menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan itu. Pada masa akhir zaman ini, kita harus semakin
melakukan persekutuan yang erat dengan Tuhan di dalam doa kita. Kita berseru kepadanya agar kita tetap dipegangnya. Sebab dunia ini tidak menyukai orang-orang untuk tinggal di dalam persekutuan dengan Yesus. Dunia ini berupaya menyeret orang-orang yang percaya sebanyak mungkin untuk tidak berada di dalam keselamatan itu. Iblis mencoba agar banyak pengikutnya, agar dia mempunyai banyak orang-orang yang dihukum bersama dengan dia, sebab dia tidak mau dihukum sendirian. Nah, ini luar biasa Bapak dan Ibu. Iblis itu tidak mau dihukum sendirian. Dia ingin banyak orang-orang lain menemani dia di dalam hukuman itu, termasuk orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, jangan kita gagal dalam persekutuan kita dengan Tuhan oleh karena situasi kehidupan kita, oleh karena godaan-godaan kemewahan dunia ini. Karena itu adalah cara-cara si iblis. Kalau engkau di dalam kesulitan hidupmu tidak bergantung kepada Tuhan, maka iblis datang membawa godaan kepadamu. Mungkin dia akan tawarkan kemewahan, kemudahan, dan sebagainya. Sebaliknya, kalau engkau tahan terhadap penderitaan, mungkin dia akan berikan kita cara-cara yang lain. Bagaimana cara-cara itu bisa membuat kita akhirnya tidak bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, masa-masa kini penting kita waspada. Ajarkan juga kepada keluarga kita persekutuan dengan Tuhan, kebenaran Alkitab. Ajarkan kepada mereka untuk taat kepada Tuhan. Masa sekarang ini, godaan yang paling banyak telah dimulai oleh orang-orang yang jahat agar banyak orang-orang Kristen tersesat dan banyak orang-orang Kristen mau meninggalkan Yesus. Tapi itu semua akan sia-sia kalau kita tetap bersandar pada Tuhan. Kalau kita mengajari anak kita Alkitab, mengajari persekutuan, mengajari bertekun di dalam pengajaran kebenaran Allah, mengajari untuk tetap setia bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Kita yakin kita akan bertahan di dalam kesesatan ini. Dan kiranya Bapak dan Ibu boleh tetap semakin semangat untuk melakukan ibadah di rumah tangga masing-masing. Berdoa bersama anak, bahkan seisi rumah, itu sangat penting bagi kita. Kita memantau iman kita, kita juga memantau iman anak-anak kita. Supaya dengan situasi apapun dunia ini tidak dapat merampas kita dari persekutuan dengan Tuhan. Mari kita di tengah-tengah perkataan ini waspadalah, tapi kita juga berjuang untuk tetap teguh di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita. Salam.